Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Wa usalli wa usallimu ala al-mursali rahmatan lil alamin wa alihi at-tahirin wa ashabihi ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimatil azizat al-mubarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kebaikan. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan membacakan kitab Adabud Dunya Waddin di dalam pasal Adabud Dunya. Dan insyaallah azza wajal di hari ini kita akan bacakan pada halaman 249 insyaallah. Kalau masih ingat di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang perlukah memperbanyak teman. Perlukah memperbanyak teman atau memperbanyak sahabat atau memperbanyak saudara seiman. Kemudian setelah itu kemarin kita bahas ada 4 tipe sahabat. Ada 4 tipe sahabat atau ada 4 tipe teman. Tipe pertama kemarin adalah orang yang menolong dan dia juga minta ditolong. Tipe ini adalah tipe yang patut disyukuri karena pada dirinya terdapat kebaikan. Tipe yang kedua adalah orang yang tidak menolong dan tidak minta ditolong. Tipe yang kedua ini adalah tipe keberadaannya seperti tidak ada. Dan sebenarnya dia lebih pantas untuk dicela daripada dipuji. Tipe yang ketiga adalah orang yang minta pertolongan dan tidak menolong. Maka ini adalah seburuk-buruk teman, seburuk-buruk sahabat. Dan tipe yang terakhir, tipe yang keempat adalah tipe yang paling baik, yaitu orang yang menolong dan dia tidak mau dibalas dengan pertolongan. Ini adalah orang yang sangat langka. Kalau ada orang seperti ini, dia pantas dipegang dengan erat. Dan kemarin kita bahas kemarin bahwa terkadang di antara teman-teman yang kita miliki atau sahabat-sahabat yang kita miliki, mereka memiliki sebuah sifat yang terkadang sifat tersebut membuat kita berprasangka buruk kepadanya. Sehingga muncullah prasangka-prasangka. Tapi ingat, yang kita tekankan kemarin adalah jangan sampai sedikit atau beberapa keburukan yang ada pada teman dan sahabat kita itu menjadikan kita lupa dengan berbagai macam kebaikan yang ada pada dirinya. Maka maafkanlah kesalahannya, tegur kesalahannya, tapi janganlah kita katakan kemarin, kemarau sehari melupakan hujan setahun. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Nah, kemudian Masyaallah muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam pertemanan itu kalau kita cermati ya, saya kira ini semuanya merasakan di dalam pertemanan dan di dalam persahabatan itu terkadang muncul kebosanan. Bukankah demikian? Jawabannya iya. Di dalam pertemanan, di dalam persahabatan itu terkadang muncul rasa apa? Bosan. Muncul rasa bosan. Maka hari ini kita akan baca poin ini, yaitu insyaallah kalau boleh dikasih judul dari pembahasan kita hari ini adalah hak-hak dalam persaudaraan. Hak dalam persaudaraan. Di halaman 249 penulis mengatakan, adapun orang yang cepat bosan, dia adalah orang yang cepat berubah. Terkadang kita lihat teman kita, saudara kita itu kok terlihat dia ini berubah. Terlihat dia ini tidak seperti biasa. Kata penulis, adapun orang yang cepat bosan, dia adalah orang yang cepat berubah.
Perangainya semi buruk. Dikatakan buruk, ada baiknya. Dikatakan baik, tapi ada keburukannya. Semi buruk. Orang yang bosan ini lebih condong kepada keburukan. Maka, kata beliau, kasihnya adalah bahaya. Berteman, bersahabat dengan orang suka bosan ini, itu kasih sayangnya bisa saja membahayakan. Persaudaraannya bisa jadi menjadi tipuan. Karena tidak bisa tetap di atas sebuah kondisi dan tidak terlepas dari perubahan. Jadi dia ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita andalkan di setiap waktu. Dia sayang kepada kita saat ini, tapi ingat, dia mudah bosan. Yang tadi sayang bisa jadi hilang. Dia saat ini peduli, namun ingat dia punya sifat mudah bosan. Maka hal ini pun menjadikan kita khawatir. Maka disinilah berkata Ar-Rumi, beliau mengatakan, Ar-Rumi mengatakan di sini, kata beliau, jika engkau menegur orang yang cepat bosan, maka engkau menulis huruf di atas lembaran air. Anggaplah dia berhenti setelah ditegur. Bukankah kasihnya tentu saja menjadi kepura-puraan? Jadi orang yang cepat bosan, itu kalau ditegur, itu sama dengan kita menulis di atas lembaran air. Kita goreskan huruf seperti terlihat di awal, tapi setelah itu apa? Hilang. Kembali lagi dia dalam kebosanannya. Kembali tidak membekas. Kalaupun saat itu dia menerima nasihat kita, menerima teguran kita, maka itu sama halnya seperti keberpura-puraan. Sama halnya seperti keberpura-puraan. Nah, namun kalau kita perhatikan teman kita dan sahabat kita yang mengalami kebosanan, mereka ada dua tipe. Ada dua tipe. Penulis mengatakan orang yang bosan itu ada dua macam. Orang yang bosan ada dua macam. Pertama, kebosanannya adalah istirahat. Artinya dia kemarin seperti baik-baik saja, nggak ada masalah. Kemudian tiba-tiba dia kok berubah. Terlihat ada kebosanan, ada hal yang lain pada dirinya. Apa kata penulis? Orang yang pertama ini adalah kebosanannya itu istirahat. Dia itu ingin jeda dulu. Tolong pahami, dia itu ingin jeda dulu. Dia ingin ada waktu untuk dia menyendiri terlebih dahulu, sesaat. Setelah itu dia kembali kepada kondisi normal sebagai saudara. Jadi kalau dia tiba-tiba berubah, jangan dianggap ada hal yang salah. Memang manusia itu tidak selalu dalam semangatnya. Manusia itu banyaknya mengalami, yaitu maksud saya banyaknya adalah mayoritas manusia akan dijeda oleh sifat bosan. Dan kalau sahabat kita, teman kita ini mengalami kebosanan, itu mungkin karena dia ingin jeda dulu. Dia sudah merasa capek, merasa jenuh, dia ingin menjauh dulu untuk jeda, bukan menjauh selama-lamanya. Setelah itu apa? Dia kembali kepada kondisi normal dan dia akan samperin kita lagi. Dia akan datangin kita lagi. Kata penulis, kondisi ini adalah kondisi yang paling sehat dan lebih memahami di antara dua kondisi kebosanan. Nanti disebutkan kondisi kedua. Jadi kondisi orang yang bosan, tapi bosan ini dia gunakan untuk istirahat bentar, mengambil kembali semangatnya, kemudian dia balik lagi menjadi semangat, ini adalah hal yang bagus. Kenapa? Dia bisa dimaafkan ketika beristirahat. Kita maklumi, dia sedang capek, mungkin dia sedang ada masalah. Mungkin temannya bukan kita saja. Saat ini kita melihat dia fokus sama kita. Mungkin ada jeda ini bukan karena dia sedang tidak peduli, tapi ada hal yang lain yang harus ingin dia fokuskan sehingga dia istirahat dulu dari kita. Maka dia dimaafkan ketika istirahat pada waktu jedanya, agar dia kembali kepada kondisi yang paling baik dan bertaubatnya dihapus, di naskah aslinya tidak ada. Kembali pada kondisi yang paling baik untuk menjadi saudara. Jadi seakan-akan dia sedang apa ini? Isi baterai dulu. Dia sedang isi baterai dulu. Dia sedang lowbat. Jadi dia tidak berselancar dulu, tidak banyak aktivitas dulu. Kemudian setelah full lagi baru dia kembali bisa melayani dengan maksimal. Maka di sini berkata seorang penyair itu dia mengatakan dalam sungai air kembali kepada kondisi semula setelah pengaruh luar menghilang dan lubang-lubang mengering.
kadang air di sungai itu menjadi kotor. Kenapa? Karena faktor luar. Setelah faktor luar ini berjalan dari hulu ke hilir, kemudian bersih, kemudian air menjadi jernih lagi. Dan aku bersyair, kata penulis, hingga air kembali dan ujungnya tumbuh rumput, para katak mati. Maksudnya apa? Tadi air mungkin dikotori oleh katak-katak yang ada. Tapi ketika air itu sudah kembali ke posisi yang seperti awal, yang menyehatkan, maka tidak ada lagi katak-katak yang berkeliaran di situ. Kemudian apa kata penulis? Ini kan orang seperti ini, orang yang tadi semangat berteman dengan kita, kemudian kita lihat dia pun semangat dalam kebaikan, tiba-tiba bosan. Kalau kita lihat orang yang tadi itu semangat dalam kebaikan, contohnya dia semangat menuntut ilmu, tiba-tiba dia bosan. Terkadang sebagian dari kita mungkin mengira orang ini harusnya ditegur nih. Harusnya orang ini harus begini. Apa kata penulis? Tetapi haknya tidak boleh dibuang sebab delusi. Maksudnya adalah dia sekarang sedang down, sedang mengisi baterai lagi. Jangan sampai karena dia sedang bosan, sedang tidak hadir, sedang tidak semangat seperti awal, haknya dibuang hanya karena persangkaan kita. Oh, jangan-jangan dia gini nih. Sehingga haknya kita abaikan. Jangan-jangan dia sudah tidak hadir ngaji di sini lagi karena itu dan ini nih. Padahal kita tahu dia punya sifat yang suka kebaikan. Maka jangan sampai haknya dibuang dikarenakan delusi, dikarenakan sebuah anggapan-anggapan. Dan kehormatannya tidak boleh gugur disebabkan persangkaan. Jangan sampai kita caci dia, kita cela dia karena sebab dia sedang jeda ini, sebab dia sedang bosan ini. Karena memang di dalam diri manusia penuh kebosanan, jemaah, penuh kebosanan. Makanya dulu di awal-awal saya pernah menulis bahwasanya adalah sebab kebosanan itu obat kebosanan yang paling manjur adalah keikhlasan. Sebab kebosanan yang paling manjur adalah keikhlasan. Seorang kalau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa menyetopkannya dari langkah tersebut. Walaupun dunia tidak berpihak dengannya, walaupun masyarakat dunia yaitu manusia mencaci dan menghinanya, dia tidak akan mundur dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini beliau katakan, penyair mengatakan, jika kebiasaan saudaramu suatu hari berubah dan melenceng dari jalan yang lurus, maka janganlah engkau tergesa-gesa mencelanya. Oh, dia udah nggak ngaji lagi, padahal baru beberapa saat itu, bukan bertahun-tahun. Beda kalau bertahun-tahun berarti dia sudah mengalami kesalahan dalam futurnya, dalam bosannya. Tapi kalau beberapa saat, apa kata penulis? Jika kebiasaan saudaramu suatu hari berubah dan melenceng dari jalan yang lurus, maka janganlah engkau tergesa-gesa mencelanya. Dan Rasulullah mengatakan, al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa adalah sumbernya dari syaitan. Tetaplah menjadi saudaranya, karena saudara yang memelihara adalah saudara yang tetap menjadi saudara. Jika ada keterpelesetan, tegurlah dan maklumilah dia. Dan jika tidak ada, maka janganlah engkau menjauh dari perilaku yang mulia. Kalau dia salah, pertama jangan segera memvonis. Kedua, nasihati dia dan maklumi dia karena dia juga manusia. Tapi kalau dia tidak salah, maka janganlah hal itu menjadikan kita memperlakukannya dengan sifat yang tidak terpuji. Ini orang bosan yang pertama. Dia bosan itu bukan karena melepaskan kebaikan, tapi dia ingin jeda dulu. Dia sama sekali tidak melepaskan kebaikan. Karena Nabi mengatakan, inna likulli amalin syirrah. Setiap amal itu memiliki masa rajinnya. Setiap amalan memiliki masa rajinnya. Walikulli syirratin fatrah. Dan kata Nabi, setiap masa rajin itu punya selingan masa malasnya. Ada orang dulu rajin, kemudian dia malas. Kalau orang terus bersemangat karena dia punya motivasi yang besar akhirat, ini alhamdulillah, kita berusaha untuk itu semua jemaah. Tapi kadang kita tidak bisa pungkiri kelemahan kita sebagai manusia, kecapean kita sebagai hamba, karena kita tidaklah hamba yang maha kuasa, hanya Allah yang maha kuasa.
Kadang kita letih, sehingga letih tersebut menghadirkan sakit, sakit tersebut menghadirkan malas, malas itu menghadirkan sifat sulit untuk bangkit lagi. Maka kata Nabi, setiap masa rajin punya masa malasnya. Apa kata Nabi solusinya? Wa man kanat fatratuhu li sunnati faqad ihtada au faqad aflah. Siapa yang kalau malas masih dalam sunnah Nabi, siapa yang kalau malas masih dalam amal soleh, mungkin dia sedang malas sholat malam, tapi dia merajinkan diri untuk menuntut ilmu. Mungkin dia sedang malas puasa sunnah, tapi dia rajin untuk memberikan buka puasa kepada orang yang puasa sunnah. Tetap berada dalam sunnah ketika dia malas. Maka dia beruntung, dia dalam hidayah. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Atau kama qala. Dan kata Nabi SAW, siapa yang ketika malas tapi dia keluar dari jalur sunnah, maka dia binasa, maka dia sengsara. Ini, jenis pertama adalah jenis orang yang ketika dia malas, dia bosan itu karena menjeda sesaat untuk mengisi baterainya lagi. Jenis kedua, kebosanan adalah meninggalkan dan membiarkan. Artinya kebosanan yang hadir pada dirinya ini menjadikan dia meninggalkan kebaikan-kebaikan yang banyak, dan menjadikan dia membiarkan sahabat-sahabatnya tidak mau lagi kumpul dengan orang-orang saleh. Dia tidak merujuk untuk menjadi saudara dan tidak berkasih sayang. Dia tidak kembali lagi, dia tidak melihat itu sebagai saudaranya lagi. Ada tipe manusia seperti ini jemaah? Ada atau tidak? Ada. Dulu begitu semangat, dulu begitu akrab, kemudian tiba-tiba hilang. Kita komunikasi pun dengan dia, dia tidak membalas. Tapi dia juga tidak blok kita. Yang lebih parah lagi, dia memblokir. Dan terkadang dia yang dulu saling syahdu di dalam sikapnya, merdu dalam ucapannya, sehingga menyentuh relung kalbu, sekarang kata-katanya kasar, tidak peduli, cuek. Dulu apapun yang bisa dia lakukan, dia lakukan. Sekarang apapun yang bisa dia lakukan, justru dia buat keburukan-keburukan. Ini jenis yang kedua. Dia tidak ingat untuk menjaga persaudaraannya. Ini poin penting, ibu-ibu. Sebagian orang mengira, dulu saya berteman dengan si Anu, dulu saya bersahabat dengan si Anu, sekarang saya putuskan hubungan dengan dia, bukan masalah lah, dia kan bukan hubungan kerabat saya, dia kan bukan silaturahim saya, dia cuma teman di luar hubungan nasab. Jawabannya tidak. Orang yang sudah menyambung hubungan persaudaraan kemudian memutus, ini aib dalam Islam. Dulu berteman, dulu bersahabat, dulu berkawan, kemudian dia memutuskan dan tidak ingat lagi dengan tali persaudaraan, berarti dia adalah orang yang mengingkari perjanjian dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah? Bukankah orang-orang beriman itu bersaudara? Dan persaudaraan ini yang mengatakan hukumnya wajib siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kondisi ini buruk jemaah. Sebagaimana syair Asja' bin Amr As-Sulami, dia menyifatkan hal ini, kata beliau, aku melihatnya berhubungan seperti racun yang dituangkan di atas madu. Seperti racun yang dituangkan di atas madu. Apalah manfaatnya madu itu? Jika engkau menyepakati perjanjian untuk melindunginya, maka pengabaian akan mempermainkan perjanjian itu. Kalau kita udah buat kesepakatan, mulai hari ini saya berjanji, saya menjadikan Anda sebagai teman, saya akan melindungi Anda. Ingat, dia adalah racun, sementara dituangkan pada diri Anda yang madu. Dia pasti akan ingkari. Sesetia apapun, sefair apapun kita terhadap orang yang tidak peduli dengan maslahat orang lain, yang bosannya adalah untuk kepentingan dia sendiri, dia pasti akan mengingkari pertemanan, mengingkari persaudaraan. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin-poin seperti ini tidak sedikit muncul setelah masa WFH. Masa-masa kita terjeda oleh Covid, yang segala hal, bahkan pengajian dimulai dengan tata cara apa? Online. Setelah itu muncullah kebiasaan-kebiasaan baru, yaitu berarti mencukupkan diri dengan online. Dan ini memutuskan hubungan persaudaraan. Dia mengira bahwa yang penting saya ngaji, yang penting saya belajar,
Yang penting saya tetap mengikuti kajian-kajian, bahkan ustadz-ustadz yang lebih power di luar kota misalnya. Tapi ingat, dia menjauhi temannya dan ini buruk dalam Islam. Dan ini buruk dalam Islam. Apa kata penulis? Orang ini adalah orang yang kondisinya tercela. Kenapa? Karena kasihnya termasuk gangguan yang berbahaya dan penyangga syahwat. Orang ini, orang yang mudah bosan, itu sifatnya adalah sifat paling dasarnya adalah dia mementingkan dirinya sendiri. Sehingga apa? Kalau kita menjadikan dia sebagai kekasih, yaitu sebagai sahabat, maka ini akan menimbulkan bahaya bagi kita. Dan kalau kita menjadikan dia sebagai sandaran, maka dia akan memperalat kita, karena yang menjadi tolak ukurnya syahwat, keinginan dunia saja, keuntungan dunia. Tiada yang perlu dilakukan untuk menghadapi orang ini. Jadi kalau bertanya, kalau punya orang seperti ini, gimana sikapnya? Asalnya nggak perlu dipeduliin. Orang seperti ini nggak usah dianggap. Orang seperti ini nggak usah dianggap, karena dia lebih mementingkan diri sendiri. Kalaupun kita mau bersikap, kata beliau adalah, pertama, perbaiki kondisi. Kondisi kita yang perbaiki. Semampu kita. Kalau punya kenalan dengan orang seperti ini, perbaiki kondisi kita. Jangan sampai kita lebih lama memikirkan dirinya daripada maslahat kita. Bagaimana cara memperbaiki kondisi? Pertama, kata beliau adalah, yaitu dengan cara memutuskan hubungan dengannya. Kalau sudah terlihat dia adalah orang yang apa-apa kepentingan dunia, apa-apa adalah egonya yang dia turuti, perbaiki kondisi dengan memutuskan hubungan. Jangan sampai terjadi pertemanan. Makanya beliau katakan sebelum berteman. Kalau sudah berteman, ya berarti putuskan. Serta meninggalkannya sebelum dilemah. Sebelum dia meninggalkan, lebih baik ditinggalkan. Ya. Daripada dia menyakiti, lebih baik kita dulu yang memutuskan. Karena kalau dipegang sakit, ditahan juga tidak kuat. Maka lebih baik tidak memiliki hubungan daripada menyakitkan. Sebagaimana syair Abbas bin Ahnaf berkata, aku memperbaiki diriku, lalu aku menyabarkannya, yaitu aku sabarkan diriku. Aku membuat angan-angannya dimarahi. Artinya apa? Jiwa kita tuh kadang gak apa-apalah jadikan dia sebagai teman, nanti kan gini-gini. Tapi orang ini kan kita tahu buruk, maka dia katakan, aku perbaiki diriku, aku sabarkan dia, aku membuat angan-angannya dimarahi. Maka kita seakan-akan mengatakan pada jiwa kita, enggak usah temenan sama dia. Engkau mau temenan dengan dia, wahai jiwaku, ingat dia punya ini. Keburukannya ingatkan. Pada diri kita, bukan orang lain. Diri ini tidak senang menjauhi kesenangan, tetapi aku membawakannya untuknya. Maksud dari bait kedua ini, diri ini tidak senang menjauhi kesenangan, tetapi aku membawakannya untuknya. Maksudnya adalah, kadang jiwa kita itu suka berteman dengan tipe yang kedua ini. Kenapa suka? Karena dia berjalan sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Hawa nafsu itu maunya ke jalan yang buruk. Kan jiwa kita kan ingin senang aja, kan begitu? Tapi ingat, kitalah yang memilih kesenangan untuk jiwa kita. Jangan sampai jiwa kita memilih kesenangan untuk kita. Ibarat gini, ketika anak kecil menangis, jadi jiwa kita itu seperti anak kecil ya. Kalau anak kecil menangis, dia melihat ketika berjalan misalnya di sebuah tempat, kemudian dia melihat misalnya adalah es krim. Dia melihat es krim misalnya. Dia mau es krim gak dikasih. Kemudian dia nangis. Ingat, jangan sampai orang tua langsung dengan tangisan ini, ya, atau handphone dia mau dengan tangisan ini langsung diberikan kemauan anaknya. Tidak. Karena siapa yang lebih tahu maslahat anak ini? Orang tuanya. Harusnya dia tegas mengatakan, wahai anakku, ibu sayang, umi sayang, umi kasih pilihan, mau yang ini atau mau yang itu. Kita yang tentukan kebaikannya. Jiwa kita pun sama, jiwa kita ingin berteman dengan orang yang ngikutin hawa nafsu ini. Tapi ingat, kitalah yang lebih tahu mana maslahat buat jiwa kita. Orang yang kondisinya semacam itu adalah seperti ungkapan Ibrahim bin Harmah.
Seperti ucapan Ibrahim bin Harmah, dia mengatakan apa? Dia mengatakan, keinginanmu untuk bertemu Salma itu lebih melenceng daripada mencintainya. Itu seperti seorang perempuan yang melubangi telinganya untuk dipasang anting-anting pinjaman. Dia lubangi telinganya, anting-antingnya apa? Minjam. Perhatikan. Dia hanya mendapatkan lubang di telinganya, lalu perempuan itu memberikan anting tetangga perempuannya, di kedua telinganya masih ada bekas luka. Maksudnya apa di sini jemaah? Ada yang paham di sini? Maksudnya di sini adalah berteman dengan kelompok yang kedua ini, jenis kedua ini adalah seperti seorang yang menyiksa diri tapi tidak dapat hasil. Dia lobangi cuping telinganya untuk pakai apa tadi? Anting-anting. Tapi anting-anting punya siapa? Punya orang lain. Nah, setelah dia lubangi, kemudian dia pakai bentar, terasa sakit, tadi dilubangi, bekasnya masih ada. Kemudian dia pakai selamanya? Tidak. Dia menuruti keinginan kelompok yang kedua ini yang tidak bagus dijadikan teman. Ini namanya apa? Makan hati berulang jantung. Makan hati berulang jantung. Ini pedih berteman dengan orang seperti ini. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana sebenarnya hak-hak yang ada dalam persaudaraan? Apa kata penulis di sini? Jika perilaku orang yang diteliti itu bersih. Kan kemarin kita bahas mencari sahabat itu diteliti dulu. Beliau katakan jika perilaku yang orang yang diteliti itu bersih, kondisi orang yang diuji itu mudah, ingin melihatnya sebagai saudara dan menjadikannya teman dekat, maka pada saat itu dia wajib menunaikan haknya dan menghormatinya. Kalau udah kita seleksi, oh ini orangnya pantas jadikan teman. Apa haknya? Ini yang akan kita bahas. Amr bin Mas'adah berkata, kehambaan adalah kehambaan persaudaraan, bukan kehambaan perbudakan. Jadi kalau kita mau mengabdi kepada seseorang, mengabdilah kepada dia sebagai sahabat, sebagai saudara, bukan sebagai budaknya. Apapun maunya harus dituruti, tidak. Ingat, ini poin penting. Kalau kita menjadikan seorang sebagai sahabat, kita mau menurut apa kata dia, ikut apa kata dia, itu hanya sebagai apa? Sahabat, bukan sebagai budak. Kemudian kata beliau, Salah satu ahli hikmah berkata, barang siapa yang mendebatmu tentang kasih sayangnya, maka dia telah menjadikanmu sepadan dengan dirinya. Maksudnya apa? Siapa yang rela berdebat denganmu karena dia cinta pada dirimu, karena dia peduli kepada dirimu, engkau salah didebat oleh dia. Itu sama dengan dia memposisikan dirimu, menghargai dirimu seperti menghargai dirinya. Ini butuh teman yang seperti ini. Nah, apa saja hak saudara? Kata beliau, awal hak persaudaraan adalah meyakini kasih sayangnya. Ini hak pertama. Setelah kita yakin si fulanah dijadikan sahabat, dijadikan saudari dalam pertemanan, maka kita harus tahu dia punya hak. Hak pertama adalah kita meyakini dia itu sayang sama kita. Janganlah ketika kita menjadikan dia sebagai teman, kita curiga terus, prasangka buruk terus. Dia harus kita yakini kasih sayangnya. Ini yang pertama. Yang kedua, haknya adalah bersikap ramah dengan cara menyenangkan dirinya di luar perbuatan haram. Yaitu adalah ramah kepadanya, baik kepadanya selama apa? Bukan perkara dosa. Kita turuti apa kata dia, berikan kebaikan pada dirinya asalkan itu bukan maksiat. Kemudian, menasehatinya baik urusan esoteris maupun esoteris. Ini wallahu a'lam bishawab. Kenapa ditulis double? Maksudnya adalah menasehatinya di saat kesendirian ataupun di dalam keramaian. Maksudnya gini, dia kalau salah sendiri kita nasihati. Tapi dia kalau keliru di dalam keramaian, kita juga nasihati dia tanpa menjatuhkan dia. Artinya ini salah, nanti kalau engkau lakukan orang akan gini, itu kan tempat umum, tapi bukan menjatuhkan dia. Artinya kapanpun menasehati dia, maksudnya begitu. Kemudian hak dia selanjutnya adalah meringankan bebannya. Ini penting ya. Jadi persaudaraan itu bukan hanya kita melihat
orang itu tidak masalah dalam zahirnya. Oh, orang ini kayaknya happy aja, senyum saja. Orangnya nggak ada beban, humble aja gitu. Tapi ingat, setiap manusia punya problem. Setiap manusia punya masalah. Kita sebagai sahabat harus berusaha tahu apa masalah sahabat ini. Kemudian kita ringankan bebannya. Kemudian apa? Kemudian membantunya menghadapi kesusahan dan musibah. Walaupun kita hanya bisa memberikan jari kelingking kita untuk dipegang oleh dia, maka jadilah orang seperti itu. Peduli di saat susah. Dan dia peduli di saat temannya merasa butuh bantuan. Walaupun hanya dengan jari kelingking yang mampu kita berikan. Kalau jiwa raga mampu kita korbankan untuk kebaikan dia sebagai saudari seiman, maka silakan. Karena mengawasinya secara lahiriah adalah kemunafikan. Yang kita sebutkan tadi hak-hak persaudaraan ya. Nanti beliau akan sebutkan hak yang lain. Tapi kemudian beliau katakan apa? Karena mengawasinya secara lahiriah adalah kemunafikan. Dipantengin, diawasin, oh ini benar ya ini. Oh itu salahnya. Ini berarti teman yang munafik. Teman yang serigala. Sedangkan meninggalkannya dalam kesulitan adalah kesialan. Ini bukan teman. Meninggalkan dalam kesulitan bukan teman. Di sini ada sebuah riwayat tapi hadisnya dhaif, hadisnya lemah, dikasih keterangan, saya bacakan saja, tapi hadisnya lemah. Yaitu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, sahabat seperti apa yang paling baik? Beliau menjawab, jika engkau mengingatnya maka dia menolongmu dan menghiburmu. Yang lebih baik dari itu adalah orang yang jika engkau melupakannya, maka dia mengingatkanmu. Maka dia mengingatmu. Ini hadisnya lemah. Kita pindah pada ucapan Ali bin Abi Thalib. Ucapan Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, khairu ikhwanika man wasaka wa khairun minhu man kafaka. Kata Ali, sebaik-baik saudaramu yang paling baik adalah orang yang menghiburmu, membuatmu bahagia. Membuatmu bahagia dalam kebenaran, membuatmu bahagia dalam ketaatan. Ini adalah saudara yang paling baik. Jadi jangan jadi saudara yang buat orang merengut terus. Oh, kita kan harus ingat akhirat. Jadi jangan ada wajah yang ceria. Bukan gitu juga. Teman itu tetap harus menghadirkan bahagia. Bahkan ketika Nabi SAW bersabda, beliau mengatakan, ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim. Kata Nabi, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang kau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Kata Ali bin Abi Thalib, saudaramu yang paling baik adalah orang yang menghiburmu. Dan yang lebih baik dari itu adalah orang yang mencukupimu. Dia tercukupi dengan berteman dengan kita. Dia sulit ekonomi, kita bisa bantu, kita bantu. Dia punya solusi untuk masalah mentalnya, kita bantu. Dia tidak mampu ini dari itu, kita bantu. Ada teman seperti ini, maka dia adalah teman yang baik. Abu Hurairah berdoa. Saya langsung kepada artinya. Abu Hurairah berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari orang yang tidak meminta kemurnian kasihku kecuali dengan mengikuti syahwatku. Maksud dari ucapan Abu Hurairah ini, doa yang pertama ini adalah, ya Allah, aku mohon perlindunganmu agar dijauhkan dari teman yang apa kataku selalu diikuti. Nggak peduli benar, nggak peduli salah. Nah, orang seperti ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah teman-teman yang buruk. Apa kata kita dituruti, padahal bisa jadi apa kata kita itu salah. Apa keinginan kita itu bisa jadi dosa. Maka Abu Hurairah mengatakan, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari orang yang tidak meminta kemurnian kasihku kecuali mengikuti syahwatku. Apa mauku dia turutin semua, tidak difilter, tidak dipilih. Orang seperti ini teman yang buruk jamaah. Kenapa? Karena dia telah berkhianat dalam pertemanan. Dia berkhianat dalam persahabatan. Karena apa? Karena sahabat yang benar adalah sahabat yang jujur dengan kesalahan dan kebenaran kita. Makanya dulu orang Arab mengatakan apa? Habibuka man nahaka wa aduka man agraka. Tulis ini. Kata orang Arab apa? Pepatah Arab mengatakan, kekasihmu itu, sahabatmu itu adalah yang melarangmu dari dosa.
dan musuhmu adalah yang membuatmu terpedaya. Kita salah tetap dibiarin. Ini musuh, bukan sahabat, bukan teman. Bukan sahabat, bukan teman. Kemudian apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kelanjutan doanya? Dan aku berlindung dari orang yang menolongku pada waktu bahagiaku dan dia tidak memikirkan peristiwa besokku. Dia cuma menjadi sahabat di saat suka. Menjadi sahabat hanya di saat senang. Menjadi sahabat hanya di saat lapang. Kemudian dia tidak peduli lagi besok apa yang terjadi dengan kawannya ini. Maka ini buruk jemaah. Makanya di sini beliau katakan wa qala ba'dul hukama, salah satu sastrawan berkata, orang yang bijak mengatakan apa? Transaksi pengkhianat terlepas dan janjinya beraib. Maksudnya adalah berteman dengan orang yang suka berkhianat, ini pasti akan terbongkar semua hal yang harusnya ditutupi. Dan janjinya pasti akan penuh celah, penuh aib. Janjinya penuh celah dan penuh aib. Kemudian salah satu sastrawan berkata, beliau mengatakan, "Ma waddaka man ahmala wuddaka, wala ahabbaka man afghada hibbaka." Kata beliau adalah, orang yang mengabaikan cintamu, berarti dia tidak mengharapkan dirimu. Orang yang mengabaikan cintamu, engkau sudah berikan kasih, engkau peduli, engkau melakukan kebaikan, engkau simpati, tapi dia tidak peduli, dia abaikan, berarti dia tidak berharap punya hubungan baik dengan kita. Kemudian orang yang membenci kekasihmu, berarti dia tidak mencintai dirimu. Bayangkan kalau ada suami mengatakan, istriku, kita menikah, saya mencintaimu, tapi saya tidak mencintai orang tuamu. Apa rasanya? Apakah kita menyangka bahwa dia mencintai kita? Enggak. Jadi kalau ada sahabat, kita menjadikan dia sahabat, tapi dia tidak mencintai sahabat kita yang baik, berarti dia bukan sahabat kita. Salah satu penyair mengatakan, ini syairnya sangat indah, saya baca Arabnya. Dia mengatakan, wa kullu akhin indal huwaina mulatifun, walakinnamal ikhwanu inda syadaidi. Ini garis bawahi, ini stabilo, ini diberikan penekanan. Apa itu? Semua saudara pada saat mudah, pada saat senang itu bersikap lembut. Tetapi saudara yang sebenarnya adalah pada saat-saat sulit. Inilah saudara yang sebenarnya. Semua orang saat kita kaya, nyamperin, mendekat. Tetapi di saat kita susah, menghindari, melaknat. Saat kita lapang, mereka pun ikut senang. Di saat kita sempit, mereka pun terbang melayang. Dan ini bukan tipe sahabat. Saleh bin Al-Quddus berkata, seburuk-buruk saudara adalah saudara yang kasih sayangnya bersama waktu senangmu. Jika engkau mengalami waktu sulit, dia berpaling dari dirimu. Silakan diseleksi teman-teman kita. Silakan diseleksi saudari-saudari seiman kita. Bagaimana sikap mereka? Dan lebih penting daripada itu, silakan koreksi kita. Bagaimana sikap kita kepada orang lain? Apakah kesenangan yang mereka miliki menjadikan kita punya magnet untuk dekat kepada mereka? Kemudian ketika hati teriris, air mata mengalir, membasahi pipi, kemudian dia mengatakan, sepertinya saya tidak kenal dia, urusan dia bukan urusan saya. Subhanallah. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah, poin paling indah dalam persaudaraan, poin yang paling syahdu di dalam pertemanan, poin yang paling merdu di dalam persahabatan adalah ketika kita mampu menangis bersama sahabat yang sedang menangis. Kita tertawa bersama sahabat yang tertawa walaupun sebenarnya kita sedang punya masalah. Kalau kita mampu seperti ini, maka inilah jiwa yang bagus, jiwa yang tenang dalam persahabatan. Seorang penyair menyandungkan bait syair, seburuk-buruk saudara adalah saudara yang kasih sayangnya sesuai waktu. Waktu yang mengkhawatirkan dan waktu yang menyenangkan. Jika engkau membunuh seorang, maka waspadalah permusuhannya.
Barang siapa yang menanam duri tidak akan memanen anggur. Seorang musuh meskipun dia menampakkan perdamaian, jika suatu hari dia melihat kesempatan, dia akan menerkammu. Nah ini hati-hati. Teman di saat suka, namun lari di saat duka. Namun lari di saat duka. Kemudian apa kata penulis? Hendaknya engkau menghindari berlebihan dalam mencintainya. Ini poin selanjutnya, perhatikan. Kalau kita sudah punya orang, sudah tahu bahwa di sana itu ada teman yang apa? Teman yang hanya suka tapi menghindar saat duka, hanya teman manfaat, ini namanya, teman manfaat. Dia berteman dengan kita, bersahabat dengan kita karena hanya ingin manfaat. Apa kata penulis terhadap orang seperti ini? Hendaknya engkau menghindari berlebihan mencintainya. Jangan mencintai. Mencintai dia ini seperti kita menusuk duri ke dalam daging. Duri masuk, kita tusuk ke dalam. Sakitnya, mah. Karena berlebihan akan melahirkan kelalaian. Kalau over dalam mencintai, bersahabat, maka lama-lama lalai. Sehingga apa? Kesalahannya pun dianggap benar. Kelalaiannya pun dianggap taat. Kondisi yang tumbuh di antara berlebihan dan kelalaian itu lebih baik kondisinya daripada selesai. Maksudnya apa? Tidak berlebihan dan tidak juga meremehkan, tidak lebih, tidak kurang. Berarti apa maksudnya ini? Tengah-tengah itu lebih baik daripada nanti berlebihan akhirnya putus hubungan. Paham ya di sini ya? Kadang kita berlebihan bersahabat dengan seorang. Saking berlebihan kemudian kita kecewa. Akhirnya apa? Udah, lupa selamanya. Ini nggak bagus. Lebih baik hubungannya berada di tengah-tengah. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Apalagi dengan tipe yang kita sebutkan teman manfaat tadi. Ibnu Sirin meriwayatkan dari Abu Hurairah, kita cukupkan di sini, yaitu Rasulullah bersabda, hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, ahbib habibaka haunan ma. Cintailah orang yang engkau cintai sekadarnya saja, sewajarnya saja. Asa an yakuna baghidaka yawman ma. Karena suatu hari bisa jadi dia menjadi musuhmu. Wa abghid baghidaka haunan ma. Dan musuhilah, bencilah musuhmu sewajarnya saja. Asa an yakuna habibaka haunan ma. Karena bisa jadi suatu saat justru dia akan menjadi orang yang engkau kasihi. Atau kita tutup dengan ucapan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Umar? Janganlah cintamu menjadi beban dan janganlah bencimu merusak. Janganlah cintamu menjadi beban, janganlah benci merusak. Karena di sana ada orang-orang ketika mencintai berlebihan, akhirnya apa? Sakit dia dengan cintanya itu. Kurus dia dengan cintanya. Ya, kucing kurus mandi di papan. Apa lanjutnya? Badan kurus bukan karena tak makan, tapi karena karena memikirkan teman yang tidak punya belas kasihan. Ya. Ini jam. Berarti kalau mau kurus mandinya di atas papan. Ya. Ini ingat kata Umar bin Khattab tadi apa? Mencintai jangan berlebihan. Karena kalau menjadi berlebihan jadi beban, jemaah. Jadi beban. Kita mikirin dia, terus kenapa ya dia ini, kenapa gitu. Sakit. Saya pernah mengalami fase seperti ini dan saya kira semuanya juga mengalami seperti itu. Walaupun ada yang berlebihan, ada yang maksudnya ada yang kadarnya besar, ada yang kadarnya kecil. Masing-masing berbeda. Tapi ingat, bukan berarti kita juga membencinya berlebihan. Karena kalau terlalu benci berlebihan ini akan merusak. Kita tidak melihat kebenaran pada dirinya, padahal bisa jadi dia benar. Wallahu a'lam bishawab. Ini pembahasan kita tentang hak-hak di dalam persaudaraan. Ini bagian pertama, nanti insyaallah kita lanjut pada bagian kedua. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.